Jadi sampai chapter 80 itu pun terus masih ada hal-hal baru yang diperlihatkan. Dari sutradara, youtuber, produser, mangaka, sampai model gravure, semuanya bisa jadi cerita ya. Oke, sebelumnya, lu harus cek dulu video gua yang half review Oshinoko. Di situ gua kasih tahu cerita di volume 1 tentang apa dan review singkatnya tanpa spoiler. Kalau kalian udah lihat video itu atau udah tahu kisah di volume 1, kalian bisa nonton video ini dengan tenang, karena di video ini ada spoiler dari volume 1. Peringatan terakhir, video ini mengandung spoiler volume 1. Oke, jadi gue pernah bilang di video gue sebelumnya kalau volume 1 Oshinoko itu lebih kayak prolog, dan ceritanya sebenarnya tentang apa itu baru dimulai di volume 2. Jadi di akhir volume 1 itu si Ayoshino dibunuh oleh seorang stalker, yang ternyata stalkernya itu pun merupakan orang suruhan. Si Aqua ini curiga kalau yang nyuruh stalker itu adalah ayahnya sendiri, alias orang yang berhubungan dengan Ai. Aqua yakin ayahnya adalah salah satu figur di dunia entertainment di Jepang. Jadi cerita Oshinoko ini tentang Aqua yang berusaha mencari ayahnya untuk balas dendam. Sekarang gua akan review komik Oshinoko dimulai dari awal volume 2 yaitu chapter 11 sampai chapter 80. Pas gue buat video ini sebenarnya udah ada sampai chapter 94. Tapi karena dari chapter 81 udah mulai arc baru dan sampai chapter 94 arc-nya belum kelar, jadinya gue review sampai arc yang terakhir selesai aja, yaitu chapter 80. Karena udah ketahuan juga ceritanya mengarah kemana, jadi para karakternya pun makin jelas ya. Gue suka banget sama protagonisnya, si Aqua. Jadi yang dia pedulin bener-bener cuma balas dendam aja. Bener-bener tujuan hidupnya itu cuma untuk balas dendam. Nah tapi yang gue sukanya, karakter Aqua ini nggak cuma sebatas itu doang. Dia juga mampu bersimpati sama sesamanya. Mungkin ini yang gue rasa jadinya karakternya nggak kekanak-kanakan. Jadi sampai chapter 80 itu, di setiap arc walaupun tujuan Aqua itu emang buat mencari informasi siapa yang bunuh ibunya, tapi dia juga bisa ngebantu orang-orang yang dia pengen bantu. Contohnya ya, kayak pas dia bantuin Kana berakting, atau pas nyelamatin Akane pas si Akane mau bunuh diri. Secara simpelnya sih, si Aqua ini mau ngelalui hidup yang biasa aja, dia mau hidup normal, tapi dia punya perasaan bersalah sama kematian Ai. Nah, perasaan itulah yang mendorong semua aksi Aqua selama ini. Kalau si Ruby sampai chapter 80 belum terlalu dikasih lihat dengan detail karakternya, yang pasti dia itu mau menjadi idol seperti ibunya, dan orang-orang di sekitarnya mulai melihat kalau si Ruby ini mungkin bisa melebihi ibunya, Ai Hoshino. Sebenarnya di sekitaran chapter 70 sampai 80 itu baru dikasih lihat karakter Ruby akan mengarah kemana. Jadi sekitar chapter 60-an, si Aqua mengira kalau ayahnya itu udah mati. Jadi balas dendamnya secara teknis sudah selesai. Terus Aqua mulai hidup normal. Nah, di sini malah gantian jadi si Ruby yang berambisi untuk balas dendam. Karena keadaan Ruby di sini itu dia baru tahu kalau orang yang dia sukai, Dr. Goro itu sudah mati dan dibunuh oleh orang yang sama yang bunuh ibunya. Tapi itu baru di chapter 81 ke atas, baru dikasih lihat cara-cara Ruby untuk balas dendam. Dan karena arc-nya juga pas gue buat video ini belum selesai, jadi gue nggak masukin itu di video review ini. Jadi untuk review Ruby chapter 11 sampai 80 itu sih belum terlalu serius ya karakternya. Dia masih jadi tipe karakter yang digunakan untuk menyampaikan komedi di cerita ini gitu. Jadi pengarangnya si Aka ini ngebuat chapter 11 sampai 80 itu bagian Aqua dan dari 81 ke atas itu mulai bagian Ruby yang beraksi. Gua sih belum bisa ngomong banyak yang bagian Ruby karena pas gue buat video ini belum banyak chapternya. Tapi kalau untuk Aqua seperti yang gue bilang tadi, gue suka karena dia walaupun sebenarnya bisa dibilang dia terbutakan untuk balas dendam, tapi semua aksi-aksi dia juga dia perhitungkan agar bisa membantu orang lain. Di video yang half review Oshinoko, gue bilang kan kalau yang gue suka dari komik-komiknya si Aka itu dari karakternya. Dan setelah baca Oshinoko sampai chapter 80 pun gue masih setuju sama yang gue bilang itu. Karena karakter-karakter sekundernya itu oke banget. Mereka semua nggak asal serasa punya satu sifat doang gitu. Semua karakternya walaupun nggak bisa dibilang kompleks juga, tapi mereka semua itu realistis. Semua aksi-aksi karakternya yang kelihatan jahat, tidak beretika, atau hal-hal kecil yang kelihatannya nggak bener yang bisa dibenci sama pembaca, itu ya bukan semata-mata karena karakternya dari sononya jahat atau gimana, tapi lebih ke sistem dunia entertainment di Jepang itulah yang ngelahirin aksi-aksi kayak gitu. Di komik Oshinoko ini emang udah banyak ya karakter yang diintroduksi. Karena banyaknya karakter itu jadi ada juga yang belum terlalu dijelajah karakter-karakternya. Sebenarnya nggak apa-apa juga karena komik ini juga belum kelar, masih berjalan terus. Jadi mungkin kedepannya karakter-karakter yang baru kebagian sedikit doang itu bisa dipakai lagi di chapter-chapter kedepannya. Tapi ya harapan gue sih semoga aja beneran dipakai ya, jangan sampai dilupain. Dari chapter 11 sampai 80 itu ceritanya masih tentang dunia entertainment di Jepang ya. Bedanya paling yang satu tentang permasalahan di reality show, yang satunya lagi permasalahan tentang adaptasi drama live action dari komik. Dan tentunya ada juga permasalahan tentang idol. Jadi dari awal sampai sekarang juga ceritanya nggak ngawur ya, masih tetap fokus ngikutin Aqua dan Ruby di dunia entertainment.
Terus yang paling penting ceritanya juga nggak ngebosenin ya. Kalau baca manga ini rasanya banyak banget seluk-beluk dunia entertainment di Jepang yang kita sebagai pembaca pengen tahu. Jadi sampai chapter 80 itu pun terus masih ada hal-hal baru yang diperlihatkan. Dari sutradara, youtuber, produser, mangaka, sampai model gravure, semuanya bisa jadi cerita ya. Dari chapter 1 sampai 80 ini, formula ceritanya sebenarnya simpel juga ya. Jadi si Aqua ngikut suatu produksi karena ingin mencari informasi tentang ayahnya, terus ada masalah di suatu produksi itu. Aqua bantuin, akhirnya produksi itu bisa berakhir sukses. Di akhir, Aqua mendapat informasi tentang Ai yang ngebuat dia gabung ke produksi berikutnya. Walaupun formula ceritanya kerasa sama, tapi Oshinoko ini tetap menarik banget buat diikutin. Karena seperti yang gue bilang tadi, banyak yang bisa diceritain dari dunia entertainment di Jepang. Jadi Aqua ngikut produksi teater dengan Aqua ikut produksi reality show itu rasanya bener-bener beda. Terus komik ini kan banyak komedinya juga ya. Terus komedinya juga bukan asal ngebuat lucu doang, tapi juga sebagai bagian dari ceritanya. Tapi untungnya si Aka tahu kapan untuk munculin komedinya, kapan untuk drama serius. Jadinya porsinya pas gitu. Pas lagi momen serius ya emosi yang dikasih lihat juga menegangkan gitu. Nggak diubah tiba-tiba jadi lucu apa gimana gitu. Menurut gua walaupun itu hal yang simple, tapi di komik lain banyak yang tiba-tiba berubah emosinya. Tapi di komik ini enggak, semuanya bener-bener pas. Gue pernah bilang di video half review Oshinoko kalau gue suka sama gambarnya, karena di komik ini yang gambarnya itu Mengo Yokoyari. Sampai chapter 80 juga gue masih berpendapat kayak gitu, karena kualitas gambarnya dari chapter 1 sampai 80 itu nggak berkurang sama sekali. Terus di video half review itu juga gue udah ngomongin desain karakter si Ai-nya. Kalau untuk karakter lainnya, gue baru bisa bilang sekarang. Kalau sampai chapter 80 ini, gue masih ngerasa kalau karakter Ai yang desainnya paling oke. Bukannya karakter lainnya jelek juga ya, tapi lebih ke Ai-nya yang terlalu oke sampai yang lainnya kerasanya biasa aja. Itu sih yang gue rasain. Manga ini bisa dibaca secara digital dan fisik. Kalau yang fisik, pas video ini dibuat, di Indonesia juga udah terbit ya, sampai volume 4, diterbitin sama MNC. Kalau gua biasanya beli di toko dojo buku, di Tokped, karena lebih murah. Gua taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau beli juga. Kalau untuk yang digital, kalian bisa baca di situs resminya, yaitu di Manga Plus. Tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, ada banyak tersedia di situs-situs baca manga bahasa Indonesia. Kalian kalau cari di Google juga ketemu pasti. Oshinoko ini kalau buat gua sih kayak ngasih sesuatu yang baru ya. Kombinasi permasalahan seluk-beluk dunia entertainment di Jepang ditambah misteri pembunuhan tapi disajiinnya secara santai buat gua menarik banget sih. Apalagi dari karakter-karakternya. Dari yang karakter utama sampai yang karakter sekunder gua sih bilang semuanya sempurna ya. Kalau omongan gue yang di video half review Oshinoko digabung sama yang di video ini, gue bisa bilang sih dari chapter 1 sampai 80 komik Oshinoko itu sempurna. Segitu aja review gue untuk komik Oshinoko. Makasih udah mau nonton. Kalau kalian suka videonya bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.